Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ketua Umum Yayasan Masjid Taqwa beserta jajaran pengurusnya, para ketua peribadatan Masjid Taqwa yang kami muliakan, serta Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang ada di belakang, insya Allah semua kita dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin kita tak terlalu mempanjang mukadimah, kita langsung saja kepada apa yang akan kami sampaikan. Ibu-ibu bisa dengar di belakang, Bu? Alhamdulillah. Kita hidup ini, Pak Bu, rasanya kurasa tidak terbaca di bantal lagi. Kalau kebutuhan hidup kita sudah terpenuhi, amanlah itu. Yang kalau ada aman itu biasanya kebutuhan hidup belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan hidup, insya Allah tak ada persoalan. Nah, cuman kebutuhan hidup ini bukan semacam baik, Bu. Nah, ini yang perlu kita catat. Ini perlu kita, inilah yang akan kita kaji pagi ini. Ini sebenarnya bukan mengkaji ulang, saling ingat mengingatkan. Aku yakin apa yang aku sampaikan pagi ini semua yang di dalam masjid ini lah tahu kalau, lah paham kalau. Nah, cuman kita perlu mengingatkan, saling mengingatkan agar supaya kita lebih paham lagi tentang apa kebutuhan hidup kita. Kalau kita ambil garis besar, Bu, mungkin sering diceramahkan, kebutuhan hidup kita itu, Bu, yang sering direnungkan itu ada dua. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lagi ada tiga, Bu, kebutuhan hidup itu. Yang pertama, lah sama paham, itu kebutuhan rohani. Nah, yang kedua itu kebutuhan fikri atau ilmu atau pengetahuan. Nah, baru yang ketiga itu kebutuhan jasmani. Kadang-kadang jarang kita dengar wong beributan oleh karena masalah kebutuhan jasmani. Jarang terdengar, Pak. Ada wong nak ngaji bebala misalnya, dilarang ngaji. Jarang. Tapi kalau pasal duit banyak. Ini tentang kebutuhan. Jadi kita lihat kayak skala prioritasnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran ini mengenai hubungan jasmani, hubungan kebutuhan jasmani ini. Guna Allah menjadikan mencipta kita di muka bumi dan kata lain untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Nah, inilah yang disebut dengan kebutuhan rohani. Rohani ini sebenarnya agak goib sebenarnya. Hal yang goib untuk kita bicarakan. Sebab kalau mau digambarkan rohani itu agak sulit. Tidak, lain dengan kebutuhan rohani, jasmani. Kita bisa bayang gambar piring nasi yang nguap-nguap baca. Tapi untuk rohani ini untuk digambarkan dalam lukisan ini biasanya agak sulit, Bu. Inilah hal yang akan kita bicarakan. Banyak kita terfokus kebutuhan rohani ini terfokus untuk pengajian, untuk baca Quran. Padahal rohani itu macam-macam, Bu. Macam-macam. Intinya kemana hobi hati dia yang dapat menenteramkan hatinya, jiwanya, itulah rohani. Ya. Mungkin Pak Nazarudin masih muda dulu, hobi menyanyi juga misalnya. Ya kalau dia memang hobi nyanyi, kebutuhan rohani nyanyi. Hobi berjalan-jalan sama kawan-kawan lama misalnya. Itu termasuk kebutuhan rohani yang kita penuhi. Jadi jangan terfokus kita kebutuhan rohani dengan fokus kepada pengajian baik.
sesuai dengan kebutuhan hati nurani. Sebab rohani ini berhubungan erat dengan hati. Dengan hati, Pak. Nah, ini kita kaji dengan hati. Itulah rohani. Pernah dulu, contoh ini masalah rohani yang seperti kita lakukan sekarang ini. Rasulullah ngomong di depan sahabat-sahabatnya, punya hadisnya begini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza barudun fi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, kalau kamu lewat di taman surga, maka bersenang-senanglah, minumlah kamu sepuas-puasnya. Dengar ma ini, sahabat bertanya, kalau Rasulullah biril jannah, ya Allah, ya Rasulullah, apa ya Allah taman surga itu? Rasulullah menjawab, majalisul ilmu. Itulah majelis ilmu yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang hadir masih belum balik saat ini sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada di taman surga, waktu kita nak tengok surganya ni, tak kaget lagi, dah biasa di taman surga. Nah, ini yang kadang-kadang tak biasa, dah pernah tinggal di taman surga, tapi kepengen nak masuk surga. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, inilah alhamdulillah kita yang di saat ini kita berada di dalam taman surga, dalam majelis-majelis ilmu, majelis pengajian. Jadi kalau ada lokak dengar pengajian, Pak Bu, sebaiknya jangan sukan-sukan kita hadiri. Kita yakinkan bahwa itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang kita dambakan masuk surga benar-benar menjadi kenyataan di akhir yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak salah panjang-panjang gitu. Ya. Yang penting dipahami kalau kebutuhan rohani itu adalah hal yang gaib yang sangat erat hubungnya dengan hati kita masing-masing. Silakan ya, penuhi kebutuhan hati kita supaya kalau syarat kebutuhan rohani tidak kata lain mencapai tujuan kita agar supaya hidup kita tenteram, hati kita damai. Inilah yang tujuan inti, tenteram, damai, tidak kata gersangnya, sejuk, nyaman. Itulah kalau kebutuhan rohani kita sudah terpenuhi. Baru selanjutnya kita melangkah yang kedua. Nanti kalau ada tanya jawab, kita silakan. Kebutuhan ilmu atau fikri. Ilmu ini bagi kita umat muslimin, Pak Bu, kewajiban. Menuntut ilmu itu kewajiban. Jadi kalau kata Rasulullah itu, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari dua kandungan sampai liang lahat, ketika sampai mati, Bu. Jangan berhenti nuntut ilmu. Ilmu yang mana? Ya jelas ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Bahkan kata dalam hadis yang lain, thalabul ilmi faridatun wal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi tidak katik kecuali tidak katik wajib hukumnya. Tanpa ilmu kita tidak bisa ngapa-ngapa. Tanpa ilmu kita tidak bisa sholat. Ya baca-baca surat itu ilmu itu. Baca Fatihah itu ilmu. Itu pentingnya ilmu. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, tidak boleh mungkin kita nak belajar ilmu buat pesawat, tidak ya. Itu sebatas kemampuan kita. Itu kewajiban kita. Itu makanya kita dianjurkan oleh bagi kita Rasulullah SAW maupun Allah belajar terus, jangan berhenti-henti, jangan mudah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kalau kita lah baca sholat, kita koreksi lagi, kira-kira sholat aku ni lah benar niat apa belum? Tidak. Inilah kira-kira. Atau kalau ada bacaan lain, ada yang perlu ditambah lagi yang dicontohkan oleh bagi Rasulullah yang belum aku baca selama ini. Itu contohnya Pak Bu. Itu mungkin yang sebagian besar kita bagi sudah paham. Sewaktu kita sujud terakhir itu ada doa-doanya Bu, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nah, kalau itu kita belum belajar, belum tahu, mari kita tanyakan dengan orang yang tahu dengan yang baca. Kemudian umpamanya lagi sebelum salam, itulah makanya jangan heran kalau ada imam agak lama dia itu.
salamnya sudah tahiyat atau sudah selawat Nabi Nabi Ibrahim, itu ada doa-doanya lagi. Nah, doa-doa seperti itu perlu kita tingkatkan, kita belajar terus. Belajar terus. Nah, kemudian kalau kita lah sampai belajar, tak berhenti belajar, bertanya ajal kita sampai, yang boleh buat, itulah kemampuan kita di Allah, keadaan hidup kita masing-masing. Selanjutnya kita kaji lagi langsung ke kebutuhan jasmani. Jasmani ini bisa seperti saya sampaikan di awal tadi, bisa dilihat dengan kasat mata. Kebutuhan kita jasmani ini, umpamanya kepengen makan nasi, kepengen rebusan ubi, kepengen makan pempek, itu nyata nyata, bisa dilihat dengan kasat mata. Inilah perbedaan antara rohani dan jasmani. Di dalam memenuhi kebutuhan jasmani, khususnya untuk makan minum, itu ada dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu di surat Al-A'raf. Jadi ini bahasa Al-Qurannya itu, ya bani Adam khususinakum inna kul masjidi wa kul wasruhu wa la tusrifu. Ini ayat ini berkenaan dengan kita nak ke masjid. Bahwasanya itu apabila kamu ingin memasuk masjid, maka pakailah pakaianmu yang baru, yang bersih. Jika perlu kasih wangi-wangian. Wala tusrifu, dan makan minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Inilah. Kita boleh makan minum, tapi jangan berlebihan. Sebab ya kalau sudah berlebihan itu bisa biasanya sudah termasuk itu mubazir. Apalagi kita lihat kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau yang belum bebenah ke depan, kita makan di rumah sedekah misalnya, kok ada hajatan. Sebanyak-banyaknya kita bubui nasi, kembek lauk 2-3 macamnya, tahu-tahu dimakan tidak. Ditaruhkan bawah kursi, tiba-tiba dalam mak dijenguk wong. Ini termasuk perbuatan yang mubazir. Kalau kita melakukan hal-hal yang mubazir, Allah berpesan dalam Al-Quran, innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah teman akrabnya setan. Ini Pak. Ya, kalaulah teman setan, Pak, itu neraka. Kalau setan sudah dipastikan pasti masuk neraka dia. Nah, inilah jangan hal-hal ini, mulai hal-hal yang kecil. Kalau kita menghadiri hajatan, kita yang sedang-sedang baik, kira-kira habis dah aku. Nah, kira-kira temakan galau oleh aku, itulah yang kita baik. Kalau kita ragu-ragu, kurangin dikit. Kalau memang masih galak, ya tambah, tak marah wan rumah itu. Daripada kita buangkan di bawah kursi tadi. Nambah kalau memang masih galak, masih lapar kan. Tapi yang penting, apapun yang kita lakukan, jangan melakukan hal-hal yang mubazir. Sebab mubazir itu adalah teman setan. Ini yang kami sampaikan, ada 3 hal kebutuhan pokok tadi. Yang penting dalam 3 hal kebutuhan ini tadi, kita harus menjaga keseimbangannya. Jadi kalau rohani kita sudah terpenuhi, insya Allah kita intinya akan menjadi hamba Allah yang gemar dan pandai bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh kepada kita. Itu kunci finalnya situ. Kalau kita tidak rohani, kita tidak terpenuhi, maka kita akan merasa kurang terus, tidak pernah akan bersyukur. Kemudian kalau kita pentingnya ilmu tadi sesuai dengan kapasitas kita. Kadang-kadang mohon maaf Pak, mungkin kita ingat masih sekolah dulu ya. Kalau masih sekolah itu umpamanya ada guru galak disuruh maju ke depan Pak. Nah kalau kita tidak tahu, tidak baca yang bakalan disuruh maju ke depan itu, biasanya kita agak ngecil-ngecil badan. Takut kalau kita dituju maju ke depan. Tapi kalau kita baca untuk ke depan tidak takut-takut. Jika perlu menunjuk tangan, saya Pak. Buka papan tulis itu zaman dulu ya. Ini adalah pentingnya ilmu. Jadi kadang-kadang kalau kita ilmu, kadang-kadang bisa menjadikan kita minder minimum sekarang di lingkungan kita tempat itu. Itu contohnya kita masih sekolah tadi. Itulah. Tapi mudah-mudahan kalau kita bisa atau kita tahu, paling tidak kita mengerti dengan apa yang disampaikan.
Inilah pentingnya belajar ilmu tentang apa baik. Jadi kalau ibu-ibu ini kan sering aku sampaikan, kalau aku ceramah tausiah itu, kalau ibu-ibu yang ahli buat kue, tidak apa-apa, diajarkan ilmu buat kue itu kepada anak-anaknya, kepada keponakannya. Sehingga kayak anak kita keponakan pacak, boleh buat kue limat subah yang lemak itu, kue 8 jam misalnya kan. Buat pempek yang lemah, diajarkan juga kepada anak-anak. Pajak anak kita buat pempek turun temurun, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Sebab agak nyimpang dikit, kalau kita lah mati kaget, tak katik lain lagi bu. Yang pajak nolong kita itu cuma 3. Ini penting. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua au ilmin yutabui, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga baru awalun solehun yadullah, anak yang soleh dan yang berdoakan. Nah inilah penting yang ilmu tadi. Jadi jangan terfokus ibu-ibu ayah aku nak baca Quran, aku nak baca tulis Arab, apa nak aku tulis. Tidak aku. Ilmu yang bermanfaat bukan ilmu baca Al-Quran baik. Ilmu apa baik termasuk yang aku sampaikan tadi, baca buat kue, baca buat pempek, itu pun termasuk ilmu yang bermanfaat. Ya dah. Bapak-bapak, umpamanya ada yang ahli muntir, ahli menari mobil, menari motor, diturunkan, itu pun termasuk ilmu bermanfaat. Kalau wong yang kita ajari menari motor tadi sampai buka bengkel, ya wah, bukan main. Terus nyambung-menyambung. Tepat walaupun kita dalam kubur, tetap mengalir kepada kita amal jariahnya, pahalanya. Inilah pentingnya meningkat ilmu, belajar ilmu yang bermanfaat tadi. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, itu tak perlu dipelajari. Kaget kalau ilmu yang tidak bermanfaat kita ajarkan ke wong, turun menurun pulau dosonya. Ada ilmu cecap, misal ilmu pajak maling, ada salah diajar gitu, stop aja. Kaget kita mati, ngalir terus itu dosonya itu tadi. Nah, jadi kalau yang baik tetap ngalir juga. Bapak hadirin yang hormati, kami kira kita jangan terlalu panjang-panjang. Yang penting tolong dicamkan 3 kebutuhan ini kalau pajak kita terjadi keseimbangan agar supaya hidup kita tentram. Yang penting hati kita damai, meresapi, harus ingat betul sebab kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang akan cerdas itu pandai selalu sering mengingat akan kematiannya. Mengingat kita ini masalah mati ini tak baca tidak, mau tak mau harus kita temui, harus kita terima. Tinggal lagi kita pikir bukan masalah matinya, apa yang aku bawa mati kaget. Kalau kita sering membayangkan, kita sering melok uang ngubur, kuburan yang sekecil itu dimasuk dalam kotak pulau, ditipun pulau dengan tanah, padahal kita itu hakikatnya bukan mati selesai. Itu ada kehidupan alam itu. Ini Pak. Jadi jangan soal mikir matinya, tapi kita berpikir apa dia yang aku bawa mati. Tanamkan di situ, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pagi ini membekas pada diri kita masing-masing untuk mengingat kematian kita masing-masing. Insya Allah apa yang aku sampaikan kita sedikit demi sedikit belajar untuk menenteramkan hati dan jiwa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat syukur rahimakumullah, kami kira ada hal-hal yang lain perlu juga kami sampaikan demi kebaikan dan kemakmuran masjid kita ini. Alhamdulillah, kalau kita lihat akhir-akhir ini masjid kita ini bertambah makmur, jemaahnya tambah banyak, ya. Nah ini adalah mungkin kerja keras dari pengurus juga. Alhamdulillah juga, ya. Seluruh peningkatan peribadatan kita lihat dari hari ke hari selalu meningkat. Dan perlu juga kami sampaikan di sini hal-hal yang mungkin selama ini mungkin kita belum sempurna. Contohnya aku sampaikan di sini masalah sop kita. Ini tolong itu tanamkan di masing-masing sebab jadi monto Pak, itu harus sop rapat harus itu. Jadi tanamkan di diri kita masing-masing bahwasanya kalau aku tidak merapatkan sop sholat, berarti sholatku tidak sempurna. Kita paling lama sholat tuh 5 menit, 6 menit selesai Pak.
Jadi agak beripit-ipit dikit tidak masalah. Apalagi kalau subuh ini, kalau kita rapat itu nyaman, dingin-dingin dari bagi kepanasan. Itu Pak, yang pertama. Yang kedua Pak, ini perlu sampaikan, ini pesan Rasulullah. Sebaiknya pada saat kita mendengarkan muadzin iqamah, itu Pak ya. Begitu saat muadzin mengumandangkan qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, itu sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya itu sudah tidak ada yang duduk lagi. Ini tolong kita tanam Pak. Yang aku sampaikan begini. Kalau zaman Khalifah Umar, aku baca sejarah riwayatnya, itu langsung Khalifah sendiri yang pakai sal gebuki wong yang masih duduk. Ini Pak. Gebuk yang masih duduk pakai sal lagi, pakai kayu. Gum, bangun berdiri. Itu pada saat kaum itu sholat. Sebab azan itu intinya Pak, itu bukan ajaan sholat, tapi memberitahukan masuk sholat, masuknya waktu sholat. Itu fungsi azan Pak. Yang ajaan sholat itu ilahi koma itu. Jadi kasarnya kita diajak menang, cak kurang semangat. Nah itu kira-kira apa itu Pak? Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Ada ya? Kita nak meraih kemenangan ini, tapi kita tak kurang semangat. Itu makanya kalau zaman Khalifah Umar, dia sangat tak senang wong yang masih duduk pada saat qad qamatis sholat. Ini Pak, walaupun sedikit ya, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak untuk diri kita masing-masing, kita mulai praktekkan. Kalau muadzin menghitung mengatakan sebelum qad qamatis sholat, kita telah bangun duluan, walaupun belum menyusun syok. Ini yang penting. Kemudian masalah syok Pak. Kalau aku baca hadis-hadis tentang sejarah ini, kalau zaman Rasulullah itu, dia belum sholat sebelum ada laporan dari petugas-petugas yang memeriksa sop-sop. Kenapa jemaahnya banyak, mungkin dia meneruskan sop-sop tadi, itu banyak juga. Setelah dari belakang menunjuk apa-apa, bahwa soplah oke, baru sholat. Ini Pak, jadi jangan heran kalau kita ada menemui imam dari luar, dia nak rapat nian, sebelum rapat dia galak-galak mimpin sholat. Memang begitu Pak zaman Rasulullah. Kalau zaman Khalifah Umar, masalah sop ini beliau sendiri Pak yang ngaturnya Pak. Ini sejarahnya Pak. Beliau pakai pedangnya, terus ngukur belakangnya Pak, ngukur belakang makmum itu jemaah. Nah pakai pedang. Lalu sudah dia menguruskan, baru dia mimpin sholat. Saking pentingnya untuk merapatkan dan meluruskan serta merapikan sop kita sholat Pak. Inilah yang mungkin yang gue sampaikan pagi ini di luar tema yang kami sampaikan, agar supaya ke depan itu kita lebih meningkat lagi Pak. Sebab yang aku sampaikan tadi, dengan ilmu itu kadang-kadang itu menambah perbaikan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah subhanallah, mungkin yang kami sampaikan hanya di situ, batas itu saja dulu. Sementara ini mungkin ada yang mau ditanyakan, termasuk apa yang kami sampaikan dan masalah-masalah lain juga. Mungkin ibu-ibu ada undang-undang yang selama ini perlu disampaikan, kami persilakan. Kalau kami pajak jawab, kami jawab. Kalau kami belum bisa jawab, kami berutang dulu. Insya Allah kita tanyakan lagi dengan yang lebih pajak, lebih tahu lagi. Sehingga itu termasuk pertanyaan yang membekas juga pada diri saya pribadi. Demikianlah. Silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ada Bu yang ingin bertanya? Silakan Ibu, kalau mic-nya dibawa ke belakang, kirimkan ke Bang. Ada? Bapak, ayo sono. Yo, di luar tema juga tidak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu rasanya ini bukan pertanyaan Pak, sebenarnya hanya saran. Mungkin ada manfaatnya bagi kita bersama untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Yamin Nasir. Yang pertama, langkah susah kita ini yang melompat.
baca Asmaul Husna di belakang jadi rasanya kurang semangat. Kalau mengelompok baris yang rapi rasa lebih bagus. Kemudian itu ada sudah kotak saran. Kuraso yang ada saran-saran demi kemakmuran masjid kita ini, ya kalau buatlah saran-saran apa yang tertulis itu. Sudah dibuat itu, mahal biayanya itu. Yang berikutnya ini masalah sab. Kuraso yang Pak Nasir itu tolong dilengkapi lagi. Sepengetahuan kami, kalau mengatur sab itu, yang pertama itu mendekat imam, dua di belakang imam. Pol kedua sebelah kanan, baru mengisi di sebelah kiri. Kalau sudah pol, baru sab kedua rasanya. Itu poin mengenai sab itu. Sab itu kalau tidak salah yang lurusnya adalah bahu. Kalau bahunya sudah lurus, itu lurus. Sama dengan tata cara daripada disiplinan militer itu bahu yang lurus. Kalau perlu ditembakkan itu senapangnya itu tidak kena. Yang sedikitnya mungkin ini sudah saran untuk Pak Kito. Pak Kito inilah berapa tahun 5.000 terus sebulan. Ini raso-rasonya ini lagi, tak cocok lagi dengan kondisi itu pada saat ini yang 5.000 sebulan ini. Nah, bagaimana nanti solusinya kepada yang terutama mengurus bidang amal kematian ini, yang akan datang ini kita harapkan ada peningkatan ini kita tingkatkan lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarudin yang telah menambahkan, melengkapi apa yang kami sampaikan. Yang beliau sampaikan adalah betul sekali. Kalau duduk sunnah Rasulnya Pak, mendengarkan membentuk majelis taklim seperti ini, itu kalau zaman Rasulullah imam itu melingkari Rasul, melingkari Rasul yang sedang berdakwah. Kalau sunnahnya. Ya, tapi kita ini kadang-kadang maklum umurlah agak sepuh, kadang-kadang masing-masing kita nak nyari sendera, tidak polos. Ya, memang tidak ada batal Pak, tidak ada batal dengan ceramah tu nak duduk di mana baik, tak kati, ada sawak dengan ceramah nak ajak. Nak nyender di mana, nak duduk di mana, tidak masalah. Tapi kalau nak sebenarnya sunnah Rasul yang disampaikan itu betul. Kalau zaman sunnah Rasul, kalau ceramah itu, kamu mungkin yang pernah pergi haji, ya, kadang-kadang ada kelompok pengajian ceramah kecil-kecilan di Masjid Nabawi atau Masjid Nabawi. Itu melihatlah cara mereka. Yang ada duduk di tengah-tengah, yang lain jemaahnya melingkar. Itu sunnah Rasul ya, itu cara tata cara adab mendengarkan ceramah kalau ada ceramah-ceramah seperti ini. Kemudian masalah sholat tadi, ya benar disampaikan ke Pak Sarudin. Sebenarnya kalau nak rapat ini nih Pak, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu rapatnya itu ukuran rapat. Mungkin pernah kamu melihat ada viral di HP dalam bentuk wong rapat dalam sholat rapat itu ya, rapat sop lurus. Nah kalau aku praktek aku awasi pribadi Pak ya, kena ambal kita kan sudah pembatas ya. Kalau kita ke depan sulit Pak. Kena mohon maaf, itu perut kita tidak sama. Ada yang besar perut, ada yang sedang, ada yang kecil perut. Tapi kalau ujung tumitnya sudah sama, Pak, boleh praktek ada yang sampaikan. Ujung tumit kita ke belakang sudah sama, posisinya luruslah itu. Mudah-mudahan lurus. Kalau ujung tumit kita yang di sesop itu sama lurus Pak. Tapi kalau yang tumitnya lah meja ke belakang, ke sejadah ke belakang, inilah yang galak terjadi. Kena jidat itu tidak, kena salah seteran, sampai seteran uang kalau bawa mobil.
Kalau sok apa? Ambal yang belakang tuh haknya orang belakang. Jangan kita pijak lagi oleh tumit. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita pijak tumit orang belakang, jidat kita kena patat kena jidat orang belakang. Jangan nyala orang belakang, salah kita. Tumit kita membek wong. Nah itu ibarat jalan mobil itu salah seterat membek jalan wong. Nah itu walaupun sedikit Pak, ini perlu diperhatikan. Kalau tidak percaya bukti kalau coba lah Bapak. Mundurnya tumit tidak lama itu kan, kena jidat ya sedikit. Nah inilah yang hal ini walaupun kecil tapi kadang-kadang manfaatnya itu kalau kita terapkan, kita ikuti menjadi besar. Seperti Sob sampaikan Pak Sarwin tadi, kalau kita ini selama ini ya, nak sama tengah, nak sama, padahal tuntunnya seperti sampai Pak Sarwin tadi, penuhi dulu Sob yang bagian kanan, baru ke bagian kiri. Nah ini yang kadang-kadang memang Pak Sarudin kadang-kadang di belakang imam ini kadang-kadang kalah jor-joran, tidak ya? Ayo lah dulu, kakek. Takut ngatuk. Ya beban beratnya katanya kalau imam itu batal, yang tanggung jawab di belakang imam. Nah itu ya. Ya sebenarnya kalau laju dah kali laju kosong di belakang itu ada boleh pulau, gitu ya. Nah itu. Jadi kurasa itulah sebagai nama yang lengkapannya lagi. Mungkin masih ada yang lain. Ada kakek. Oke, Terima kasih. Nambah apa yang disampaikan oleh Pak Sarwin tadi mengenai kotak saran. Ini sebetulnya terima kasih Pak lebih mengingatkan. Kotak saran ini memang sengaja kita buat karena beberapa pengurus jemaah kadang-kadang bisi-bisi masalah ya bagus untuk kemajuan masjid. Baik dari imam, baik dari kebersihan, baik dari Pak yang samping kebersihan. Ini maksud kita, kalau mereka tidak galak nyampe terang-terangan, maka kita buat kotak saran. Tidak perlu kamu misalnya takut, kaget si aku singgung disebut, kaget aja musuh aku. Nah inilah gunung kotak saran. Tidak usah kamu sebut. Sebut apa yang kamu kira-kira saran itu. Kritik apa? Nah, kalau baca kritik dan ada sarannya. Nah, jadi apa yang kira-kira, oh ini tidak bagus. Nah bagusnya macam mana ini? Nah ini. Jadi itu tujuannya tidak kata lain, menampung aspirasi daripada pengurus dan jemaah. Ini kujingo di kota itu cuma 2. Maka belum buka, padahal janji kami buka kotak saran ini tiap tanggal 1. Bila perlu kita transparan macam ini, bukanya sama-sama, kita baca sama-sama. Didengar oleh pengurus, didengar oleh jemaah. Tidak usah dibuat nama, misalnya dari Kaisnal protes masalah ini. Tidak usah dibuat dari Isnal, tidak usah. Tetap kita tampung, terlepas benar atau tidak, jadi kita kan bisa menganalisa. Ini dibuatnya untuk kemajuan kita mesti sama-sama kita koreksi diri. Kalau tidak mah itu, tidak kritik perbaikan kita mesti ini. Itu terang banyak yang nyampaikan, cuman mereka takut. Tersinggung lah, inilah, itulah, tidak enak lah. Selama ini bersama, selama ini berkawan, dulu kan, itu macam lain. Tidak apa-apa, sampaikan. Jadi aku juga sendiri telah dibuat kotak saran secantik mungkin, sesimpel mungkin. Maksudnya ya itu tadi, nerima, tidak usah nak buat surat resminya. Buat baik kata-kata, misalnya ya imam kebersihan atau apa atau ketuanya lalamiko harus diganti regenerasi. Tidak apa-apa, kita evaluasi sama-sama. Aku minta tolong, sampaikan dengan kawan-kawan yang lain. Silakan, kamu jangan baca di belakang. Lemak, sampaikan apa yang bentuknya. Termasuk masalah sembako. Oh ini main-main ini, nah, misalnya. Apa yang disampaikan? Sampaikan baik, termasuk sarapan. Sampaikan apa baik. Silakan untuk kepentingan sama-sama, termasuk kebersihan WC.
termasuk segala macam lah yang lain sampaikan. Bagi masih masalah apa lainnya. Jadi tujuannya tidak lain untuk kita sama-sama. Selagi emang kita bisa perbaiki, karena masjid ini punya kita sama-sama. Nah kita bangun ke. Nah, jadi aku minta tolong sampaikan, jangan ngoceh di belakang, bisik-bisik tetangga tidak usah. Timbul dosa, lemah kita kasih saran, kritik silakan. Kalau bisa ada solusinya. Wah ini yang bagusnya. Nah ini, tidak apa-apa silakan. Daripada kita ngomel di belakang timbul dosa. Jadi itu aku minta tolong dan kita ini buka setransparan mungkin. Insya Allah per tanggal 1 kita buka di depan pengurus, di depan jemaah. Tidak kami sebut nama-namanya. Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Ketua mengenai kotak saran. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan memahami. Namun saya juga tambah ke sini Pak Ketua, itu menurut hemat kami pribadi berbeda antara kritik dan protes. Kalau kritik ini Pak ya, kalau kritik itu dia menyalahi atau menyalahkan kebijakan yang ada, tapi memberikan solusi jalan keluar. Kalau menurut aku yang bagus yang ini, itu namanya kritik Pak. Tapi kalau protes nyalai baik, tak kasih jalan keluar. Salah kalau, tapi tak kasih dia nak, dia benar dia nak kasih. Inilah berbeda kalau aku pribadi kritik dengan protes. Kalau kritik dia menyalahkan atau mengatui, tapi ada jalan keluarnya, menurut dia yang bagus itu cah ini. Tapi kalau protes tak kati, nyalai baik, itulah baik. Pokoknya salah. Terima kasih. Itu baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Ya muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka sami'un qadir ajal. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana wa ma sunnaka kasami wal alim wa tu'ala wa innaka at-tawwabur rahim. La hawla wa quwwata illa billahi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Mujib, ya Samad, ya Rabbal Alamin. Sini ya Allah, kami tergabung dalam jemaah Masjid Taqwa ini ya Allah. Mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, sehingga kami benar-benar dapat melaksanakan ibadah ini dengan yang sebenar-benarnya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada musibah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada halangan dan ikat dalam perjalanan hidup kami ya Allah. Mudahkanlah bagi kami ya Allah untuk menuntut ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama ini ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah jemaah Masjid Taqwa ini ya Allah, dan dari hari ke hari bertambah terus imannya ya Allah, dan mudahkanlah bagi pengurus untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu minkum. Alhamdulillah dengan bahagia